Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus sidang gugatan pilkada Sabu Raijua yang dimenangi warga negara Amerika Serikat Orien Patriot Riwukore. Gugatan itu diajukan oleh 3 pemohon, yakni 2 paslon lawan Orien. Dalam putusannya, MK mengabulkan gugatan para pemohon. MK membatalkan kemenangan Orien sekaligus mendiskualifikasi Orien dan pasangannya Tobias Uli dari pilkada Sabu Raijua. MK pun memerintahkan KPU Sabu Raijua melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan paslon Orien Tobias. Polemik ini bermula ketika Bawaslu Sabu Raijua menerima email balasan dari Kedubes Amerika Serikat 1 Februari 2021 lalu. Dalam suratnya, Kedubes AS menyebut Orien merupakan warga negaranya. Padahal saat itu Orien sudah ditetapkan sebagai bupati terpilih dengan perolehan suara 48,3%. Paslon yang diusung PDIP, Demokrat, dan Gerindra itu menumbangkan petahana pasangan Nikodemus Yohanes dan pasangan Takem Herman. Dalam sidang, Orien mengakui pernah mendapatkan kewarganegaraan Amerika pada tahun 2007. Orien mendapatkan status warga negara Amerika Serikat saat bekerja di General Dynamics NASSCO, perusahaan pembuatan kapal tempur untuk Angkatan Laut Amerika Serikat dan kapal minyak. Ia juga mengaku sudah melepas statusnya sebagai warga negara Amerika Serikat pada 5 Agustus 2020 atau sebulan sebelum pendaftaran paslon pilkada melalui Kedubes AS. Namun Kedubes AS belum memproses permohonan itu dengan alasan pandemi corona. Hingga akhirnya terungkap Kedubes AS masih mencatat Orien sebagai warga negaranya. Tim Liputan, Berita 1. Dari kasus pilkada Sabu Raijua, itulah topik dialog kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan anggota Bawaslu Frits Simanjuntak, dan nanti juga akan langsung bergabung bersama kami Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi. Kita sapa dulu anggota Bawaslu Pak Frits. Selamat pagi Pak Frits. Pagi Mas, selamat pagi Mas Pram. Ya, nanti akan segera bergabung Pak Pramono. Saya mau ke Pak Frits dulu. Pak Frits, kalau kita bahas ini kan temanya adalah belajar dari kasus pilkada Sabu Raijua. Ini kalau kita kemarin menangkap pernyataan baik dari KPU maupun Bawaslu, ini sumber permasalahannya ada beragam nih, multi ini juga institusi juga yang terlibat di sini. Tapi kalau dari Bawaslu sendiri menangkap apa masalah terbesar yang terjadi di Sabu Raijua ini? Ya, baik, terima kasih Mas. Pertama-tama kami dari Bawaslu mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang dilakukan oleh Bawaslu Sabu Raijua sejak proses ini berlangsung. Ini kan bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, Mas. Siap. Jadi desas-desus terkait dengan kewarganegaraan beliau, Pak Orien, itu telah muncul di Kabupaten Sabu Raijua sebelum proses pilkada itu berlangsung misalnya. Tapi kan kemudian permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Sabu Raijua tidak mendapatkan respon sebagaimana seharusnya. Bawaslu Sabu Raijua telah mengirimkan surat kepada KPU tanggal 5 September meminta agar KPU lebih berhati-hati terkait dengan keabsahan dokumen, meminta terkait dengan kejelasan kewarganegaraan ke kantor imigrasi Kota Kupang. Dijawab benar warga negara Indonesia, tapi kemudian suratnya dicabut. Mengirimkan berkas konfirmasi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan 2 surat tanggal 10 September dan 15 September, baru dibalas pada bulan Februari 2021, meminta konfirmasi juga kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, kemudian Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM, kemudian meminta konfirmasi juga kepada Direktur Informasi Direktorat Jenderal Keimigrasian, juga tidak ada respon. Jadi kami melihat bahwa berbagai hal telah dilakukan oleh Bawaslu Sabu Raijua di dalam menentukan arah dari hasil pengawasan. Tapi kan kemudian kami tidak menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada terkait dengan kewarganegaraan. Dan KPU Sabu Raijua berdasarkan rekomendasi yang dikirimkan oleh Bawaslu tanggal 10 September telah melakukan klarifikasi kepada kantor Dukcapil Kota Kupang, dan memang dibenarkan bahwa
beliau memiliki KTPL untuk di Kota Kupang, dan kemudian pendaftarannya dilanjutkan. Dan setelah kita melihat proses yang berlangsung, kan baru ketahuan ternyata kewarganegaraan beliau itu merupakan kewarganegaraan Amerika Serikat berdasarkan email dari Kedutaan Amerika Serikat tanggal 1 Februari 2021. Jadi kita melihat bahwa apabila seandainya misalnya ada konfirmasi dari kementerian, ada respon yang lebih cepat, dan ataupun ada pengakuan dari Pak Orien sejak awal, mungkin kita tidak akan sampai kepada tahap seperti ini. Tapi kan kemudian kita akhirnya fakta-fakta itu terungkap di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah kemudian memanggil Dirjen Imigrasi, Dirjen Dukcapil, kemudian Kedutaan Besar kita di Washington, kemudian Konsul Jenderal yang ada di Los Angeles, baru kemudian terungkap fakta-fakta yang sebenarnya, Mas. Oke. Sudah bergabung bersama kami Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi. Halo Pak Pramono. Ya, halo Mas Ikal. Baik Pramono, Pak Pramono, nanti saya akan ke Anda, tapi saya sedikit lanjutkan ke Pak Frits. Pak Frits, artinya ditegaskan ya dari Bawaslu tidak menemukan adanya kesalahan dalam penyelenggaraan, begitu. Berarti ini lebih ke personal sendiri yang tidak berusaha jujur dari awal, begitu. Ya, kalau kita melihat bahwa kan persyaratan pencalonan itu, kalau kita melihat kepada pasal 7 daripada Undang-Undang 10, bahwa adalah kewarganegaraan yang setiap warga negara dapat menjadi calon kepala daerah. Itu di dalam pasal 7 daripada Undang-Undang 10 tahun 2016. Itu sebagai syarat calon. Dan pada saat KPU Sabu Rajua untuk melakukan klarifikasi terkait dengan kewarganegaraan, yang dijadikan dasar adalah KTPL yang dimiliki oleh Pak Orien. Dan itulah klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Sabu Rajua ke Dukcapil. Jadi kami melihat bahwa ini putusan yang merupakan landmark yang menjadi dasar kita untuk di dalam proses pencalonan ke depan, baik untuk pencalonan DPR RI, pencalonan untuk anggota legislatif, ataupun untuk kepala daerah di tahun 2024. Apakah syarat untuk calon tersebut cukup hanya KTPL saja? Ataukah perlu ada tindakan lebih lanjut dari KPU untuk mengecek mengenai status kewarganegaraan? Dalam situasi global sekarang seperti ini, di mana warga negara kita menjadi bintang di negara lain, mungkin menjadi warga negara karena pernikahan, kemudian balik ke negara kita untuk menjadi wakil rakyat ataupun menjadi kepala daerah, ini kan menjadi wake up call bagi sesama penyelenggara bahwa proses pencalonan untuk ke depan tidak hanya sekedar bergantungkan kepada surat keterangan KTPL. Karena bisa saja itu tidak sesuai dengan kewarganegaraan, dan juga mungkin ini sebuah wake up call bagi Direktorat Jenderal Keimigrasian untuk memperbaiki sistem ataupun menyambungkan sistem antara Direktorat Jenderal Keimigrasian dan Dukcapil, sehingga kita ketahuan status kewarganegaraan kita. Baik Pak Frits, saya mau ke Pak Pramono. Pak Pramono, KPU akan kerja lagi ini karena akan ada PSU di Sabu Rajua. Tapi begini, yang menjadi masalah adalah KPU sebagai penyelenggara ini merasa bagaimana? Apakah ada memang aturan-aturan hukum yang bias sehingga ini menjadi sedikit menyulitkan dalam proses penyelenggaraan pilkada pada khususnya? Ya, Undang-Undang Pilkada itu kan terkait dengan persyaratan memiliki KTP, di warga negara yang diberikan dengan KTP. Itu kan klausul yang memang sudah berlaku sejak Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang tahun 2040 ya. Jadi klausul itu tidak pernah berubah. Sementara kan bagaimana dikatakan oleh Bung Frits tadi, memang situasi sekarang di mana lintas batas itu menjadi sangat cair, globalisasi begitu sangat ini sekali ya. Nah itu membuat
banyak warga negara kita yang tinggal di luar negeri, banyak warga luar negeri yang tinggal di Indonesia, bukan hanya menjadi permanen residen, tetapi juga mendapatkan kewarganegaraan gitu ya. Nah itu kan belum terantisipasi di Undang-Undang Pemilu maupun di Undang-Undang Pilkada kita. Jadi aturan yang lama itu belum mengantisipasi soal-soal seperti ini. Padahal situasinya sekarang sudah semakin maju, semakin global gitu. Nah, kalau mau berkaca pada Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu yang ada sekarang, apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu ya untuk kasus Saburai II ini sudah maksimal gitu. Proses klarifikasi yang dimintakan oleh teman-teman Bawaslu ke berbagai instansi itu sudah bahkan itu bukan disebut berlebihan, tetapi memang itu sangat luar biasa yang dikerjakan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Saburai Jua untuk mendapatkan informasi terkait status warga negaraan itu. Tapi respon dari instansi-instansi yang dimintai keterangan kan ternyata tidak secepat yang diharapkan begitu. Sehingga KPU dan Bawaslu sampai tanggal 23 September pada masa penetapan pasangan calon tidak mendapatkan kepastian apakah bagaimana status kewarganegaraannya, sehingga karena secara administratif KTP elektronik yang dimiliki oleh Pak Orien ini diakui oleh lembaga yang berwenang, yakni Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, karena alam Pak Orien di Kota Kupang, maka KPU ya mau tidak mau harus mengesahkan Pak Orien sebagai pasangan calon, sebagai calon yang sah. Nah, fakta yang didapatkan bahwa Pak Orien memiliki kewarganegaraan Amerika itu kan didapatkan pada bulan Februari, awal Februari setelah proses pilkadanya selesai. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu di Saburai juga sudah maksimal, dan secara formal apa yang terjadi proses pilkadanya itu ya kemarin di dalam putusan di pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak ada yang salah yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu-nya. Yang jelas dinyatakan di putusan Mahkamah Konstitusi itu kan ada yang tidak jujur, gitu. Ada yang tidak jujur terkait dengan status kewarganegaraannya, itu saja. Oke. Anda menilai Pak Pramono ada aturan-aturan yang mungkin kurang fleksibel atau perlu disederhanakan ini untuk memudahkan penyelenggaraan juga, termasuk prosesnya seperti misalnya pengecekan administrasi misalnya. Sampai dengan sejauh ini bagaimana evaluasi dari KPU? Kalau ini misalnya disepakati misalnya menjadi bagian dari regulasi kita, maka syarat kewarganegaraan itu dibuktikan dengan KTPL dan misalnya ditambahi klausul misalnya dan tidak pernah atau tidak memiliki kewarganegaraan ganda dengan negara lain. Misalnya dengan klausul begitu kan menjadi cukup bagi kita, bagi KPU dan Bawaslu untuk mengklarifikasi ke berbagai instansi yang terkait dengan lalu lintas orang ke luar negeri. Oke, baik Pak Pramono dan juga Pak Frits, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk.